Nah, akhirnya malam purnama pun yang dikatakan Pak Lurah itu tiba. Ketika malam purnama tiba, rumah Budi diselimuti oleh suasana yang aneh. Tiba-tiba Budi mendengar sebuah ketukan keras terdengar di pintu depan. Nah, di sini tidak tahu kenapa Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Saat ia mengintip melalui lubang kecil kunci itu, apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Dia tertegun. Yang ia lihat adalah sesosok bayangan hitam dengan mata yang merah menyala dan langsung menatap ke arah matanya. Di tengah malam yang sunyi, di sebuah rumah yang sederhana, seorang pria bernama Budi duduk sendirian. Dia terjebak dalam pikirannya yang penuh dengan kegelisahan. Hidup Budi memang tak pernah mudah. Tekanan pekerjaan, tumpukan tagihan, dan kebutuhan keluarga yang semakin mendesak membuatnya terperangkap dalam lingkaran putus asa. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah godaan datang menghampiri. Judi bola. Ya, memang sesuatu yang terlihat seperti jalan keluar dari semua masalah. Namun sebenarnya itu adalah pintu menuju kehancuran. Pada suatu malam yang suram di sebuah kampung yang sepi, hujan gerimis turun tanpa henti. Di dalam sebuah rumah sederhana, seorang pria bernama Budi duduk termenung. Hidupnya terasa seperti beban yang tak kunjung berakhir. Tumpukan tagihan, tekanan pekerjaan, dan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat membuat pikirannya terus berkecamuk. Ia merasa terjebak dalam lingkaran keputusasaannya itu. Budi hanyalah seorang pria biasa, seorang karyawan yang selalu bekerja keras. Namun keberuntungan seakan menjauh darinya. Hingga suatu hari, seorang teman lama, Riko, dia sebut saja namanya Riko, memperkenalkan sesuatu yang mengubah hidup si Budi ini, yaitu judi bola. Kemenangan mudah dan keuntungan besar, Riko mengajak Budi untuk mencoba peruntungannya. Ya, Budi awalnya ragu, tapi ketika Riko menunjukkan saldo rekeningnya yang penuh dengan uang hasil dari judi bola, godaan itu terlalu besar untuk diabaikan. Cuma nebak skor aja, Bud, kata Riko. Gak ada perlu kerja keras. Namun dengan berat hati, Budi pun mulai terjun ke dalam dunia taruhan. Awalnya sih berat hati ya. Sebuah dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya Budi hanya memasang taruhan kecil, takut kehilangan banyak uang. Namun keajaiban terjadi. Ia menang. Kemenangan kecil itu membuat hatinya berdebar. Ia merasakan adrenalin yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sini rasa ketagihan mulai tumbuh, dan tanpa disadari, Budi semakin dalam terjerat dalam permainan ini. Nah, setiap kemenangan yang membuat Budi merasa seperti dia seorang raja di dunia. Uang mulai mengalir deras ke rekeningnya, memberikan harapan baru untuk keluar dari kesulitan hidup. Namun, seiring dengan itu ada sesuatu yang berubah dalam diri Budi. Ia menjadi lebih serakah, lebih berani mengambil resiko, dan mulai meminjam uang dari rentenir untuk meningkatkan taruhannya yang asalnya kecil jadi mulai besar. Nah, kemenangan demi kemenangan Budi dapatkan, keberuntungan yang terus berpihak pada Budi akhirnya membutakannya. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya membawa dirinya lebih dekat ke jurang yang tak terlihat. Hingga pada suatu malam,
ia bertemu dengan seorang pria misterius yang akan mengubah hidupnya selamanya. Nah, pada malam itu di sebuah bar yang gelap, Budi bertemu dengan Pak Lurah, sebut saja Pak Lurah. Ia seorang pria tua dengan wajah yang tak terlihat jelas karena bayangan yang menyelimuti muka Pak Lurah ini. Ia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang tahu segalanya tentang judi bola. Namun ia menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar tips dan trik. Pak Lurah ini bilang pada Budi, "Kamu punya cukup bakat, Budi. Tapi kalau ingin terus menang, kamu butuh bantuan dari pihak lain," kata si Pak Lurah ini dengan nada yang sulit ditebak. Ia memberikan sebuah amalan khusus kepada Budi, namun dengan syarat yang aneh. Malam purnama nanti jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi jangan keluar rumah, kata si Pak Lurah itu ya. Nah, Budi di sini percaya saja. Dia manggut-manggut karena keinginan untuk menang. Nah, dorongan untuk menang lebih banyak membuat Budi untuk setuju. Dan tanpa berpikir panjang, ia melakukan amalan yang diberikan oleh si Pak Lurah ini tanpa mengetahui bahwa dia itu baru saja membuat perjanjian dengan kegelapan. Nah, akhirnya malam purnama pun yang dikatakan Pak Lurah itu tiba. Ketika malam purnama tiba, rumah Budi diselimuti oleh suasana yang aneh. Lampu-lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip dan angin di luar berdesir lebih kencang dari biasanya. Budi duduk di ruang tamu memandangi saldo rekeningnya yang kini sudah mulai berlipat ganda. Namun kemenangan yang ia dapat itu terasa kosong karena ada sesuatu yang lebih besar yang menghampirinya. Tiba-tiba Budi mendengar sebuah ketukan keras terdengar di pintu depan. Nah, di sini tidak tahu kenapa Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu ia berjalan perlahan menuju ke pintu. Dan dia berharap itu hanya angin yang menyebabkan ketukan di pintu tersebut. Namun saat ia mengintip melalui lubang kecil kunci itu, apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Dia tertegun. Yang ia lihat adalah sesosok bayangan hitam dengan mata yang merah menyala dan langsung menatap ke arah matanya. Dan makhluk itu mengeluarkan suara yang menyeramkan. Dia berkata, "Budi, buka pintunya." Suara itu bergema dengan nada yang mengerikan. Di sini Budi mundur ketakutan, namun bayangan itu terus mendekat, merayap melalui celah pintu, membawa kegelapan bersamanya. Dan di sini rumah Budi tiba-tiba menjadi arena teror, dengan bayang-bayang yang bergerak cepat di setiap sudut ruangan. Ketakutan tentu saja melanda Budi. Ia berusaha bersembunyi, namun sosok hitam itu terus mengejarnya. Dia mendekat dengan setiap detik yang sangat mencekam buat Budi. Hingga akhirnya sebuah jeritan panjang terdengar diikuti oleh suara kaca yang pecah yang memekakan telinga Budi. Di sini Budi langsung terjatuh ke lantai, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak bisa dibayangkan lah. Nah, singkat cerita, pagi hari tiba. Di sini yang aneh, tidak ada lagi yang tersisa dari Budi. Tubuhnya diketemukan dalam keadaan kaku dengan wajah yang menunjukkan ketakutan yang begitu mendalam. Darah mengalir dari tubuhnya. Semua uang itu kini tak berharga dan tak ada satupun yang berani menyentuh. Warga mulai merasa aneh. Mereka tahu bahwa Budi itu memang
penjudi bola. Dan kini orang-orang ramai membicarakan tentang Budi dan perjanjiannya dengan kegelapan. Rumahnya di desa itu dibiarkan kosong, tidak ada orang yang berani mendekat. Karena konon katanya setiap malam terdengar suara langkah kaki atau seram masih terdengar dari dalam rumah itu. Seolah-olah bayangan hitam yang pernah datang untuk Budi masih mengintai mencari jiwa berikutnya yang akan terperangkap dalam kegelapan. Di sini harus kita ingat bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan layak untuk diambil. Terkadang harga yang harus dibayar terlalu mahal, bahkan untuk sebuah kemenangan yang tampak mudah. Apa yang dimulai sebagai permainan biasa, yang kita anggap biasa, bisa berakhir dengan kehancuran.